Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Ropi Yunus, guru penggerak Merdeka Belajar menuju profil pelajar Pancasila. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas koneksi antar materi dalam modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Jadi tibalah kita pada modul terakhir pada sesi guru penggerak yang dilaksanakan setelah bulan pelatihan. Inilah koneksi materi saya yang terakhir pada modul pamungkas yang terakhir, yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid. Perkenalkan, saya M. Ropi Yunus, CGP Angkatan 1 tahun 2020, Pekanbaru Riau, dengan fasilitator Bapak Budi Hartono, SPD MPD, kemudian pendamping Bapak Dr. Ahmad Hidir, MSI. Intisari daripada modul 3.3 ini, yang pertama, bagaimana kita dapat menerapkan tahapan Bagja di dalam membuat sebuah program yang berdampak pada peserta didik. Jadi program-program yang kita buat di dalam modul ini nanti intinya semuanya adalah berpusat dan berhamba kepada peserta didik. Kita tahu bahwa program Bagja ini adalah bagaimana kita membuat sebuah pertanyaan dari sebuah program yang kita buat, kemudian kita ambil pelajaran, kemudian seterusnya kita gali mimpi, jabarkan rencana, yang terakhir atur eksekusi. Kemudian kita juga belajar itu tentang bagaimana cara mengevaluasi dan memonitor suatu kegiatan yang kita lakukan. Kemudian kita juga mengambil pelajaran serta kita membuat sebuah laporan yang dikenal dengan istilah Meller. Jadi setiap kegiatan yang berdampak pada murid yang kita buat tersebut mengacu kepada sistem Meller yang kita buat sini, yaitu M itu adalah monitoring dan evaluasi. Kemudian L-nya itu adalah learning, pembelajaran, dan R-nya itu adalah report atau laporan. Jadi kegiatan-kegiatan kita bagaimana supaya ke depannya dapat berjalan yang baik dan maksimal dan sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentu adanya sebuah monitoring, adanya evaluasi, adanya laporan, adanya pembelajaran, apakah program ini bagus atau tidak, apakah program ini berdampak apa tidak, tentunya harus dilaksanakan dengan sistem Meller. Berikutnya juga di dalam sebuah program itu tentunya kita akan mengkaji risiko-risiko yang akan terjadi, baik dalam jangka pendeknya, panjang, dan menengah. Semakin bagus sebagai sebuah program, maka analisa-analisa dan manajemennya juga harus dilaksanakan secara efektif agar program ini juga berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena risiko-risikonya telah kita pelajari dan telah kita analisa sebelumnya. Sehingga untuk program-program ke depannya akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Cara efektif pemanfaatan sumber daya dari modul ini, salah satunya adalah bagaimana kita dapat menjadikan semua kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah, baik kekuatan itu dari sekolahnya, dari gurunya, ataupun dari peserta didik, itu kita jadikan sebagai peluang. Jadi tidak ada lagi istilah pengambilan keputusan itu berbasis masalah, tetapi kita akan fokuskan bagaimana pemanfaatan sebuah aset itu menjadi sebuah peluang. Kita melihat juga kelemahan-kelemahan yang ada di dalam sebuah sistem ataupun sebuah program yang dilaksanakan. Itu bukan menjadi sebuah hambatan. Malahan kita akan menjadikan itu adalah sebagai sebuah tantangan bagaimana program-program ini dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien, karena
pemanfaatan sumber daya itu akan dapat berjalan dengan baik kalau setiap kelemahan-kelemahan yang ada itu kita jadikan sebagai tantangan untuk mewujudkan visi program profil pelajar Pancasila untuk masa depan. Kemudian kita juga menerapkan bagaimana kita dapat berkesadaran penuh dengan kompetensi sosial emosionalnya, memberikan pembelajaran berdiferensiasi menuju profil pelajar Pancasila. Kita tahu KSE ini seorang guru itu juga harus memiliki berkesadaran penuh, ya. Sosial emosionalnya harus bagus, serta dapat memenuhi pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didiknya. Hal-hal yang menarik dari pembelajaran modul ini adalah kita dapat menyusun semua program-program yang berdampak pada murid itu dengan tahapan Bagja. Kemudian kita juga menyusun program yang berdampak dari murid itu, kita lakukan yang secara evaluasi, ada monitoringnya, ada pembelajarannya, dan ada pelaporan. Ya, mengkaji setiap risiko yang akan berdampak, baik itu jangka pendek, panjang, menengah, secara strategis, maupun pemenuhan, keuangan, dan reputasi. Kaitannya pemetaan sumber daya yang berdampak pada murid, tentunya sumber daya ini kita akan menuntun dan mendidik anak sesuai kodrat dan zamannya. Kemudian menerapkan patrap triloka Turi Handayani, azas trikon secara kontinu, konvergen, konsentris, kita menerapkan manajemen risiko yang juga kita pelajari. Kemudian kaitan lainnya, di dalam kelas mungkin kita menjadi seorang guru yang kehadirannya dirindukan, ataupun di luar kelas juga seperti ini. Kemudian sekolah itu membuat sebuah komunitas ataupun menjadi teladan, baik dari sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang dilaksanakan oleh guru, memberikan contoh-contoh hal yang baik, budaya positif, dan sebagai berkesadaran penuh, melaksanakan coaching. Melaksanakan coaching artinya membantu peserta didik untuk menyelesaikan permasalahannya secara mandiri, serta berperan aktif di dalam kegiatan masyarakat. Yang mana kita tahu pada saat ini, kegiatan-kegiatan sosial masyarakat itu sudah mulai banyak tergeser oleh kegiatan-kegiatan daring, kegiatan-kegiatan internet yang dilaksanakan pada usia remaja, terutama anak-anak usia sekolah yang seyogyanya bisa bersosialisasi dengan masyarakat secara bertatap muka, tetapi karena adanya gadget, adanya media sosial, hal-hal ini mulai tergeser, dan ini adalah merupakan sebuah tantangan yang harus segera dibantu ataupun dibina oleh guru-guru dan berperan aktif bagaimana dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwasanya berperan aktif dalam sosial masyarakat itu sangat menguntungkan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Semua materinya, artinya sebagai seorang guru tentunya kita menjadi berperan melakukan keberpihakannya kepada peserta didik, ya, mencari inisiatif dan menemukan sumber daya belajar yang bervariasi, kemudian memiliki daya lenting, dan juga melakukan refleksi, berkaca apa yang kurang dan apa yang belum, serta apa yang sudah ada pada dirinya. Kita tetap bisa menerima masukan ataupun kritikan dari orang lain dalam pemenuhan pembelajaran untuk menggapai profil pelajar Pancasila. Kita menggali mimpi dan menuntun peserta didik dan menciptakan kebahagiaan di dalam pembelajaran. Jadi seorang guru itu juga harus menjadi guru yang amat-amat dirindukan oleh muridnya. Kemudian menjadi contoh dan role model, kita mengontrol emosinya dan melaksanakan coaching dalam memecahkan permasalahan murid secara mandiri dan berani mengambil keputusan dengan rasa tanggung jawab. Kemudian kita lihat dari koneksinya pada modul pertama itu tentunya di sini filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita dapat pembelajaran itu kepada peserta didik sesuaikan dengan alam dan zamannya. Kemudian sebagai nilai guru penggerak, kita itu harusnya selangkah lebih maju, artinya kita dapat
dibutuhkan kapanpun dan dimanapun, sehingga kita ini menjadi seorang guru-guru yang well-being dan smart, serta orang-orang yang dibutuhkan ketika dia tidak ada. Kemudian memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta melakukan budaya-budaya positif, ya, baik itu terhadap dirinya sendiri, lingkungan, keluarga, dan masyarakat, serta melakukan kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kodratnya tadi, dan dapat mengontrol emosi, karena terkadang seorang guru ini di dalam pembelajaran, karena banyaknya jam pembelajaran, banyaknya tuntutan, sehingga antara mengontrol emosi ini terkadang selalu terlupakan. Kemudian melaksanakan coaching, membangkitkan potensi peserta didik, bagaimana kita bisa menggali potensi-potensinya agar peserta didik ini dapat memecahkan masalahnya secara mandiri. Kemudian melakukan keputusan, membedakan antara dilema dan bujukan moral, serta penggunaan aset di dalam pengambilan sebuah keputusan, bagaimana aset-aset ini dapat kita menjadikan sebuah peluang di dalam pewujudan agar peserta didik ini dapat belajar secara aman, sejahtera, bahagia, dan nyaman di sekolah. Oke, demikian pemaparan saya untuk modul 3.3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.